إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah iftar shaim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang banyak, nikmat yang beragam, karunia Allah Ta'ala yang masih diberikan kepada kita sekalian. Hingga pada hari ini, di hari yang ke-20 atau ke-19, kita masuk di malam yang 10 hari terakhir di bulan yang mulia. Allah SWT memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sekalian, kekuatan hingga pada hari ini bisa terus menjalani hari puasa dan juga dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di dalamnya. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam segenap kebaikan, teladan kita dalam beribadah kepada Allah SWT, teladan kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya barang siapa yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan tidak mengambil teladan dari Nabi Muhammad SAW, maka dia telah menyimpang atau telah keliru. Namun apabila dia mengambil jalan, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia telah sampai atau akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin a'azinallahu wa iyyakum. Tentunya bulan Ramadan sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang besar. Allah Ta'ala berikan kesempatan kita hingga tahun ini masih bisa berjumpa dengan bulan yang mulia. Hingga tahun ini kita juga diberikan hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah SWT untuk bisa menjalani ibadah siam. Dan kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin menjalani ibadah puasa ini. Sebab di antara saudara-saudara kita atau kaum muslimin ada yang diberikan uzur hingga tidak sempat bisa mengikuti puasa karena sakit atau karena kesibukannya. Dan na'udzubillah min dzalik adalah adanya orang-orang yang meninggalkan puasa padahal Allah SWT berikan kesempatan padanya
bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini, kemudian juga diberikan kesehatan fisik, akan tetapi hatinya tidak tergerak untuk menjalani puasa. Maka tujuan yang mulia yang harus kita perhatikan dalam kita beribadah kepada Allah secara khusus di bulan Ramadan ini adalah Allah Ta'ala menjadikan di sana tujuan yang agung, yaitu at-taqwa, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Alama Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam menafsirkan ayat di atas, yaitu surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, beliau mengatakan fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Kata beliau bahwasanya puasa itu adalah sebab terbesar seorang bisa mendapatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan bisa kita fahami bahwa semua perintah Allah SWT itu berujung pada satu tujuan takwa, dan semua larangan Allah yang harus kita tinggalkan juga akan berefek atau berujung faidah yang besar, yaitu takwa. Termasuk dalam hal ini adalah siam Ramadan, puasa. Beliau menjelaskan rahimahullah ta'ala, fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Maksudnya puasa adalah sebab terbesar seorang itu bisa mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam puasa itu li'anna fihi imtithal amrillah ta'ala. Di dalam puasa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nahyih, dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan makan dan minum, meninggalkan muftirat, pembatal-pembatal puasa. Ini adalah larangan, kita meninggalkan hal tersebut. Kemudian kita juga pada hal yang sama, pada saat yang sama kita menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga bisa memperhatikan di dalam ibadah puasa itu, an-nasaim yatruku ma haramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha allati tamilu ilaihi an-nafsi. Orang yang berpuasa yatruku ma haramallahu alaihi, dia meninggalkan apa yang Allah SWT telah haramkan, yang pada asalnya hal itu adalah halal pada hari-hari bukan bulan puasa. Minal akli wasyurbi, baik itu makan, minum, termasuk jima, wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuh, yang mana jiwa kita, jiwa manusia itu ada kecenderungan kuat tidak bisa meninggalkan hal tersebut, ya. Kita tidak mungkin bisa meninggalkan makan dan minum. Jiwa kita butuh dengan makan dan minum. Setiap kita membutuhkan, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Dan ketika Allah SWT memerintahkan kita meninggalkan, ya, tidak makan dan minum dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, maka ini adalah bentuk dari takwa kepada Allah SWT. Mutaqarriban bidzalika ila Allah rajan bitarkihi sawabah, fa hadza min at-taqwa. Jadi kita meninggalkan makan dan minum yang halal, ya, pada hari-hari bulan Ramadan, ya, hukumnya halal, ya, makanan apapun yang dihalalkan, yang bukan haram pada zatnya, maka itu kita meninggalkannya karena Allah SWT. Maka ini adalah takwa. Ini bentuk takwa kepada Allah SWT. Kemudian kita perhatikan juga, an-shaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwa nafsuhu ma qudratihi alaihi li'ilmihi bittila'illahi alaihi. Orang yang berpuasa, dia pasti senantiasa berusaha muraqabah kepada Allah, mendapatkan pengawasan dari Allah SWT. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga apapun yang jiwanya ada keinginan untuk melakukannya, dan dia mampu, seperti dia mampu untuk minum di tempat tersembunyi, mungkin dia berwudu sambil minum, mungkin dia mencuci mukanya sambil minum, mungkin dia mandi sambil minum. Ini adalah hal yang mungkin dia lakukan,
dan tidak ada orang yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, namun dia meninggalkan hal tersebut. Ini tidak lain dan tidak bukan karena sikap muraqabah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya di setiap keadaannya. Dan ini adalah bentuk dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat anak-anak kecil yang sedang berlatih puasa, ya, dia menyempatkan untuk ya kadang bersembunyi untuk makan, untuk minum. Ya kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Ya. Adapun kita yang sudah mengetahui, kita di atas ilmu mengetahui, sudah berpuasa berdasarkan ilmu bahwasanya puasa itu perintah Allah, puasa itu meninggalkan makan dan minum dan sebagainya. Maka walaupun ada kesempatan, ya walaupun di sana ada kesempatan, kita mungkin bisa minum ya ketika berwudu, kita mungkin bisa minum di kamar mandi sambil mandi. Ya, siapa dari kita yang mengetahuinya, ya. Namun kita meninggalkan hal tersebut karena kita merasa mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bahwa orang yang berpuasa dengan puasanya itu akan menghambat ya pergerakan syaitan dalam menggoda, dalam memberikan waswas, dalam menjadikan hawa nafsunya diperturutkan. Yadiku majari syaitin. Ya, jadi dengan puasa itu menjadikan syaitan tidak bisa bergerak, susah, yadid, mempersempit. Fa inna asyaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu ya mengalir dalam darah manusia. Ya, sehingga dia dengan mudah bisa mengajak pada hal-hal yang tidak baik, mengajak kepada kemaksiatan, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa itu ya mempersempit peredaran jalan syaitan dalam ya menggoda manusia. Maka ini adalah keberuntungan. Keberuntungan bagi kita yang berusaha untuk bisa menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa fil ghalib takthuru ta'atuh. Orang yang berpuasa itu akan semakin memperbanyak berbuat amal ketaatan. Kebanyakan orang-orang yang berpuasa akan semakin suka dengan Al-Quran, suka menyempatkan membaca Al-Quran, suka mendengarkan Al-Quran, suka mendengarkan pengajian. Ini bentuk ketaatan. Frekuensi ketaatannya bertambah ketika sedang berpuasa, ya. Ini keistimewaan orang yang berpuasa, magnet kebaikannya meningkat. هذا القرآن يوحدنا